Baik, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya mahasiswa dari Institut Citra Bakti Program Studi Pendidikan Musik sedang bersama dengan Obotoni, di mana Obotoni ini sebagai salah satu toko yang biasa memproduksi alat musik dari kerajinan alam, yakni bambu. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada narasumber, yakni pada kesempatan kali ini Obotoni sendiri. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Obotoni untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Antonius Raja. Saya sebagai pengrajin atau pembuat alat-alat musik budaya ngada dan juga sebagai narasumber pelatihan di sekolah-sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi Obotoni ini merupakan toko di mana selain untuk memproduksi barang-barang bekas terutama dari bahan dari alam, beliau juga menjadi narasumber sekaligus bisa dibilang sebagai guru dalam dunia pendidikan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan dalam wawancara ini. Yang pertama, sejak kapan usaha membuat alat musik bomba dom dari bambu ini Bapak buat? Kalau saya buat alat musik bomba dom ini itu sejak 15 tahun lalu. 15 tahun lalu saya sudah memproduksi alat musik yang namanya bomba dom ini. Oke, berarti sejak 15 tahun ya Bapak? Ya, 15 tahun lalu. Apa latar belakang atau alasan Bapak memilih usaha pembuatan alat musik dari bambu? Oke, saya sampai memilih bambu sebagai bahan utama dalam pembuatan alat-alat musik, baik bomba dom ini maupun dengan alat-alat musik yang lain. Alat-alat musik lain pasti ada banyak ya. Salah satu dengan ini. Alasan saya memilih bahkan dari bambu karena kita kelimpahan bambu. Bambu kita persediaannya sudah terlalu banyak. Rata-rata setiap keluarga di Ngada ini rata-rata punya pohon bambu. Itu saja. Oke, berarti alasan itu membuat produk dari alat dari bambu ini karena mungkin ketersediaan barang bambu ini sangat mudah didapat. Oke. Kemudian jenis alat musik apa saja yang diproduksi Bapak di tempat ini dari bambu tadi? Oke. Kalau dari bambu ini dari bomba dom sendiri, ini sudah bambu ya. Kalau ini ada jenis bambu kecil yang namanya hila atau bulu. Bahasa Indonesia nya bulu, bahasa daerah setempat kami di sini bilang hila. Ini juga sebagai ini yang untuk menghasilkan udara dan nada. Ini untuk juga menghasilkan bunyi. Kalau untuk atur not ya ini yang bomba dom yang bambu besar ya. Kalau ini untuk menghasilkan udara. Nah, selain alat musik bomba dom ini kita arahkan ke sana, di sana ada di meja sana, kita arahkan pandangan di meja sana. Itu ada berbagai jenis alat musik yang juga terbuat dari bambu. Itu ada arumba, alungan rumpun bambu atau kulintang, ada foidoa, ada suling dan macam-macam. Bahkan ada angklung yang dibuat dari bambu. Terus ada gendang. Ada gendang, itu juga dari bambu. Selain pakai kulit, itu juga dari bambu. Itu saja menjadi alasan saya memilih bambu itu sebagai bahan baku. Jadi baik Bapak, jadi saya melihat di sini mungkin alat musik ini mungkin dimainkan dengan ditiup ya Bapak? Ya, alat musik bomba dom ini dengan tiup. Dan saya perlu penjelasan, tiup bukan asal tiup, tapi tiup dan sebenarnya kita punya pengertian, kita orang musik sudah dengan sebuah akor ya. Ada akor satunya, ada akor empatnya, ada akor limanya ya. Yang saya sudah tulis semua ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bapak memilih bambu yang dimana akan menghasilkan bunyi yang baik? Oke. Kalau bambu ini sudah bisa menghasilkan bunyi yang baik, kualitasnya
Ini sebenarnya proses kita mencari bambu yang sudah setengah tua ya. Bambu yang sudah setengah tua, kita ke pohon bambu kita potong. Sudah itu kita simpan dia, proses pengeringan, lepas dia di hutan ya. Setelah kering betul, baru kita ambil dan kita jadikan dia sebagai bahan baku untuk membuat alat musik. Iya, berarti sangat terinspirasi sekali Bapak, karena mungkin orang lain di sana berpikir bahwa mungkin bambu ini dipotong saat masih muda dan mungkin dijemur. Padahal tidak. di balik itu tidak ya Bapak. Ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membuat alat musik ini berapa hari untuk membuat alat? Mungkin satu alat musik itu berapa kira-kira? Ya. Oke. Selama ini yang saya buat itu biasanya saya potong bambu nih ada saat-saat musim kemarau ya. Musim kemarau, musim panas, hingga kita potong, proses pengeringan tadi di tempat. Setelah saya kumpul ke sini, saya kumpul ke rumah, berupa bahan-bahan semua ini dengan alat tiupnya ini, dengan ini. Setelah saya kumpul ke rumah, baru saya proses pembuatan. Ketika mau pembuatan itu paling-paling satu ini membutuhkan waktu paling 30 menit. Ya. Itu langsung jadi dan langsung di furnish. Ya. Baik Bapak, kemudian ketika Bapak membuat alat musik ini, apakah Bapak menggunakan alat yang sederhana atau sudah menggunakan alat modern? Oke. Kalau soal alat saya punya di sini rata-rata saya pakai alat manual. Misalnya yang ada pada kita, misalnya parang, pisau, parang, pahat, bisa juga pakai pahat. Kalian itu. Kalau alat musik, alat modern, alat pembuatannya alat modern paling gergaji kita katakan bahwa dia sebagai alat musik modern, gergaji ya. Oke Bapak, selanjutnya kira-kira dalam proses memproduksi barang ini Bapak terinspirasi dari siapa? Kalau soal terinspirasi dari siapa, jadi saya sebenarnya awal terinspirasi itu sejak saya masih kecil. Saya masih kecil, belum masuk SD pun saya menyaksikan langsung yang digunakan oleh para tetua kita, para pendahulu kita. Mereka punya grup musik suling misalnya, mereka punya grup poidoa, ada poidoanya. Ketika mereka tiup, saya dari kecil saya sudah perhatikan dan saya saksikan langsung. Sehingga kebetulan saya punya bakat dan saya punya talenta, maka saya memilih ini untuk saya kembangkan sebagai alat musik budaya kita punya, supaya kita bisa lanjutkan pada generasi selanjutnya. Oke, jadi dari timbulnya proses kreativitas ini mungkin dari faktor lingkungan sejak kecil Bapak ya, di mana sering melihat opa-opa ataupun orang tua memainkan alat musik, maka timbullah proses kreativitas dini dari kecil Bapak sehingga bisa menghasilkan produk ini. Oke. Kemudian ketika alat musik yang Bapak buat ini sudah jadi, target pemasaran ini kira-kira lebih banyak digunakan dari siapa? Oke. Target pemasaran saya selama ini yang saya buat ini mengenai Bumba Dom ya. Bumba Dom ini saya tidak bisa bilang jual Bumba Dom tersendiri, tidak. Karena ini dia merupakan bagian daripada suling bambu. Dan yang didominan oleh suling. Suling sampai 20-30 buah anggota, yang 30 buah terus dengan anggotanya juga sekian. Sementara ini kita pakai sebagai pelengkap, sebagai bass ya. Sebagai bassnya ya. Iya. Bapak berarti kesimpulannya bahwa alat musik Bumba Dom ini tidak dimainkan sendiri, tetapi membutuhkan alat musik dari alat suling ya. Ini sebagai pelengkap, sebagai bass. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk menjual produk Bapak?
Kalau strategi penjualan, Bapak ini sebenarnya juga sebagai narasumber umum di dalam kabupaten yang dibuktikan dengan buku muatan lokal. Buku muatan lokal ini sudah diedah ke sekolah-sekolah dasar, bukan oleh saya, dibuat oleh dinas kebudayaan, dinas pendidikan dan kebudayaan. Mereka buatlah buku dengan narasumber umum, segala macam ukuran, cara pembuatan, bahannya itu lewat dinas kebudayaan mereka membuat buku dan saya sebagai salah satu sebagai narasumber umum di dalam Kabupaten Ngada ini. Sehingga untuk pemasarannya lewat SD tadi, SD, ada SD, ada SMP, ada SMA, bahkan ada yang kuliah pun ya. Saya sebagai narasumber saya terinspirasi untuk mewariskan ke generasi berikut. Berarti strategi pemasaran Bapak punya ini sangat luas sekali karena mudah ditemui mungkin di dunia pendidikan ataupun di media internet karena Bapak sering menggunakan untuk Pro ya, Pro untuk sebarluaskan. Oke. Kira-kira berapa harga yang Bapak tentukan dalam pemasaran? Oke, kalau pemasaran tadi saya tidak jual ini secara eceran ya, karena ini tadi sebagai pelengkap. Jadi ketika saya bilang paketan tadi dengan suling, jadi suling bambu sekitar 30, sementara bumbat daunnya ini 4. Jadi ada yang pendek 2 buah, panjang 2 buah. Yang pendek ini sebagai bas tinggi, dan yang besar dan panjang yang lebih panjang ini bas rendah. Nah, ketika saya menjualnya paketan 4 bumbat daun dengan suling 30 buah, itu saya jual berkisaran antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Oke, kemudian setelah Bapak membuat produk ini pasti tentunya ada kendala, dan kemudian kendala apa saja yang dihadapi Bapak baik proses produksi maupun pemasaran? Kalau bagi saya proses produksi barang-barang ini semua yang saya cari tidak di musim hujan, tapi dia harus di musim kemarau, dalam arti musim panas. Itu saya potong dan lepas. Jadi musim hujan tidak bisa, itu mungkin kendala. Terus kalau untuk pemasarannya, kendala untuk pemasaran saya rasa belum terjangkau semua di wilayah yang ada ini untuk SD, SMP, SMA semua yang punya minat untuk mengembangkan musik-musik budaya kita ya. Cuman beberapa sekolah pada umumnya, beberapa sekolah yang terjangkau yang mengundang saya sebagai narasumber, mereka itu yang beli dan saya langsung dengan pelatihan gitu. Oke, mungkin dipertegaskan lagi supaya teman-teman yang lain bisa tahu Bapak. Mungkin ketika kita mau beli alat musik ini yang seutuhnya 4 pasang itu tuh kira-kira berapa Bapak harganya? Dan ketika mau beli per buah, andaikan saya kalkulasi per buah, kalau saya jual antara 1,5 misalnya, 1,5 juta paketan dengan sulit, ini sebenarnya berkisar antara satu buah antara 100 sampai 200 lah, antara 100 sampai 150 lah satu buah. satu buah ya Bapak. Ya. Kalau untuk secara keseluruhannya Bapak bisa langsung. Kalau secara keseluruhan tadi paketan tadi bumbat daun 4 dengan suling tadi itu 1,5 sampai dengan 2 juta. Masih dijual sama dengan Ya, dijual paketan tadi dengan suling ya. Oke, mungkin pertanyaan itu saja Bapak. Yang terakhir mungkin
kata-kata ataupun motivasi yang dimana memberikan generasi bahwa musik tradisional itu menjadi musik yang utuh yang dimana harus dilestarikan dari generasi agar jiwa-jiwa muda ini bisa memulai proses kreatif seperti Bapak. Mungkin kata seorang bisa berikutnya. Nah, harapan saya tentunya setelah saya buat pemasaran, saya buat dan edar ke pemasaran ke anak-anak muda, saya melatih. Harapan saya hanya pada suatu saat saya semakin tua, kamu sebagai regenerasi untuk terus mewariskan kita punya kekayaan musik budaya kita. Termasuk juga kamu yang datang wawancara, kamu juga kita punya beban yang sama. Suatu saat kita harus mewariskan semua kebudayaan musik tradisional, musik budaya kita ke generasi selanjutnya. Itu saja mungkin. Oke, baik Bapak, sangat menarik sekali. Bagi kaum muda, mungkin generasi bisa apa yang disampaikan Bapak Tony mungkin dapat kita perjuangkan agar musik budaya ini, musik tradisional kita dapat kita lestarikan dan kita kembangkan. Sekian dan terima kasih. Saya bersama dengan Pak Tony. Terima kasih. Ya, sama-sama.